Liputan Kompas TV. DPR belum mengambil sikap terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Apakah DPR tidak mau tahu bagaimana nasib dengan usulan pemakzulan ini? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat petang Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Selamat petang, Bung. Ya, saya menuju ke Bang Freddy terlebih dahulu. Bang Freddy, ini kita melihat bahwa DPR bergeming, lalu kemudian Forum Purnawirawan ini terus melakukan desakan, dan juga saat ini kita melihat ini menjadi sebuah bola liar, Bang. Dan seperti apa sebenarnya persoalan ini, karena ini cukup serius dan juga tidak bisa dipandang sepele. Iya, Bung Juno mengatakan cukup serius. Justru itu menurut saya ternyata DPR tidak menganggap itu serius. Kan itu makanya tidak direspon. Saya juga melihat itu memang nggak ada penting-pentingnya, nggak ada urgensinya. Ya, jadi memang DPR, MPR itu rumah rakyat ya, tempat rakyat mengadu. Tentu banyak sekali ya pengajuan, usulan, surat segala macam yang harus direspon. Itu baru dari rakyat, baru dari komunitas-komunitas masyarakat. Belum lagi ya lembaga-lembaga negara, pemerintah, ya judikatif. Tentu masih banyak hal-hal yang lebih penting dan mendesak yang harus dibahas oleh DPR. Apalagi sekarang ini ya, sebentar lagi bulan depan biasa kita ada sidang tahunan. Banyak sekali agenda-agenda kenegaraan di situ. Tentunya parlemen, DPR harusnya memang lebih memprioritaskan itu. Banyak rapat-rapat dengan kementerian, lembaga untuk membahas ya program-program pemerintah. Merumuskan APBN, apalagi ini tahun ini adalah APBN pertama yang secara murni pemerintahan Prabowo Gibran. Tentunya mereka lebih fokus ke situ daripada membahas usulan yang menurut kami tadi saya sampaikan tidak penting dan tidak ada urgensinya. Artinya Bang Freddy menilai bahwa DPR tidak perlu menanggapi, begitu? Gini, masalah menanggapi tidak menanggapi, DPR mungkin mekanismenya harus menanggapi itu. Tetapi bagaimana menanggapi, menyikapi itu, ya kami melihat memang ya silakan saja. Mungkin nanti habis reses atau menunggu tahun depannya lagi, silakan saja. Kan banyak agenda yang lebih penting begitu loh. Baik, jadi ya tergantung DPR-nya. Mungkin tergantung DPR harus ditanggapi. Baik. Saya setuju. Harus ditanggapi dan secara serius dipandang oleh DPR. Lalu seperti apa Bang Ray melihat bahwa saat ini DPR terus bergeming, namun juga di publik terus bertanya-tanya terkait dengan usulan pemakzulan ini. Harusnya seperti apa DPR dan segera bersikap, dan pandangan Anda atas usulan pemakzulan ini? Sekarang yang kita tahu kan bagaimanapun surat ini akan tetap dibacakan ya. Nanti soal apa sikap DPR, ya kita lihat nanti ketika mereka sudah membacakan surat ini kan. Nah, tapi sekarang ini perkembangannya kita lihat ada dua nih pendekatan yang dilakukan oleh DPR. Satu yang menginginkan segera surat itu dibacakan, setidaknya itu diwakili oleh Golkar ya kan. Dan yang kedua yang merespon surat ini dengan tidak mau membacakannya sesegera mungkin gitu. Itu yang kita lihat nih sekarang di DPR. Pertanyaannya adalah mengapa Golkar mendesak supaya dibacakan segera, sementara partai-partai yang lain seolah-olah menunggu waktu ya kapan itu akan dibacakan gitu. Saya kira di situ sekarang kelihatan permainan politiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya Golkar mendesak supaya segera surat itu dibacakan sekarang, boleh jadi mungkin Golkar berpikir begini, agar ini tidak menjadi bola liar yang bisa terus-menerus dimainkan, khususnya nanti menjelang Pilpres gitu loh. 2029 gitu Bang. Nah oleh karena itu ya betul, bacakan aja sekarang. Tapi targetnya tentu tidak untuk melanjutkan, targetnya itu adalah untuk menyatakan bahwa DPR tidak berkenan untuk menerima usulan dari para purnawirawan ini. Misalnya, artinya Anda menekankan bukan urusan hukum, tapi masalah politik gitu, Bang Ray? Iya, terserah nanti argumennya oleh mereka kan. Yang penting itu harus dibacakan seperti Golkar mengatakan, dibacakan sekarang, tetapi usulan ini tidak diterima karena alasan sadada gitu ya. Tapi saya kira dengan mempercepat membacakan surat itu sekarang,
posisi untuk menolak permintaan itu kuat gitu loh. Nah, itu nampaknya yang dibaca oleh Golkar. Jadi kalau kita baca sekarang, posisinya menolak permintaan itu mungkin dukungan publiknya kuat gitu. Bila dibandingkan misalnya dibacakan bisa 2 tahun lagi atau setahun atau 2 tahun ke depan, boleh jadi ya persepsi publik bisa berubah. Yang sebelumnya misalnya mengatakan, aduh jangan dulu deh, masa hari-hari begini langsung jadi urusan soal menjatuhkan wapres gitu. Boleh jadi setahun 2 tahun ke depan orang berubah. Nah disitulah eskalasi politik itu boleh jadi bagi partai-partai sekarang atau praksi-praksi sekarang yang belum mendesak supaya surat itu dibacakan untuk kemudian mendorong itu segera ditindaklanjuti. Karena sudah ada respon publiknya yang makin menguat gitu. Nah itu kelihatan sekarang yang taktik-taktiknya di DPR. Ada yang ingin bacakan segera, lalu tetapkan itu ditolak. Kami dapat poinnya, Bang Rey. Kita akan menuju ke Bang Freddy. Bang Freddy, tadi disebut bahwa tentu ini bukan saja urusan hukum, tapi ada dugaan urusan politik, dan kemudian ini ada dugaan juga, atau bahasanya kami sadur, terkait dengan politik sandera menuju 2029. Lalu seperti apa pandangan Anda? Apakah ini juga Anda menilai ada yang mengorkestrasi dan kemudian ada penyokong juga untuk terkait dengan hal ini? Ya, saya beberapa kali satu forum dengan Bang Doli ya, Wakil Ketua Umum Golkar, dan posisi Golkar adalah saya tahu yang paling tegas terhadap usulan ini, yang terang-terangan ya menolak. Ya, konteksnya kenapa tadi saya lihat juga di video itu, kenapa beliau mengatakan ya segera dibacakan, konteksnya itu adalah aspirasi rakyat memang harus direspon oleh DPR. Saya sepakat itu. Ya, saya juga bagian dari rakyat, ketika menyampaikan aspirasi harus ke DPR, dan saya juga mau aspirasi saya harus direspon. Perkaranya permasalahannya meresponnya bagaimana. Golkar sudah terang ya, karena menyatakan tidak ada dasarnya kan begitu kan, tidak ada buktinya dan lain-lain. Nah, kalau saya seperti yang saya sampaikan tadi, kami Projo seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak ada urgensinya ini untuk dibacakan ya, untuk dibahas bahkan ya. Jadi udahlah, biarkan dulu ini, fokus dulu. Ini DPR ini sekarang ya sedang seperti saya sampaikan tadi, agendanya banyak sekali, agenda yang urgen, khususnya untuk agenda kenegaraan bulan depan ini. Mereka juga udah mau reses ini. Nah itu saja dulu ya. Tentunya ini kan gampang ya, Bang Rey juga paham. Tidak urgent dan juga masih akan memasuki masa reses, dan juga ini ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ya saya tambahkan sedikit. Kalau ini memang secara politik, saya sepakat ujungnya ini di politik. Kalau memang secara politik ya, parlemen ataupun yang dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Prabowo menginginkan ini gampang kok. Gitu. Jadi realitas politiknya per hari ini tidak mendukung ya usulan tersebut digulirkan. Apakah itu masalah dibacakan segera atau tidak? Realitas politik hari ini seperti itu, saya melihatnya seperti itu. Terakhir ke Bang Rey, singkat saja Bang Rey untuk soal DPR harus bersikap. Bang Rey? Halo. Ya, silakan Bang Rey. Gimana? Singkat saja. Ya, saat ini bahwa tidak urgent oleh Waketum Projo menilai bahwa tidak urgent untuk DPR harus menanggapi untuk saat ini. Ya, pertanyaannya sebetulnya apa kira-kira yang menguntungkan bagi Gibran, dibacakan segera atau tidak dibacakan segera gitu. Itu menurut saya yang paling penting tuh untuk dilihat. Kalau misalnya diperlama, justru bacaan saya itu yang membuat rugi gitu ya, terhadap Gibran gitu. Karena kemudian apa? Karena kemudian surat ini menjadi semacam sandera terhadap kiprah politiknya Gibran. Alias persis seperti yang diungkapkan oleh Golkar tadi, sebetulnya semakin cepat dibacakan, semakin mungkin membebaskan Gibran dari kemungkinan apa yang disebut dengan sandera politik itu. Oleh karena itulah kita bisa memahami keinginan Golkar dibacakan
Tapi untuk kemudian ditolak kira-kira begitu ya, daripada ditunda-tunda dibacakan karena ini potensial akan menyandera politik Saudara Gibran. Baik, kita nantikan bagaimana dinamika di DPR dan juga bagaimana koalisi dan kesolidan dari para parpol untuk menyikapi dan merespons dari aspirasi terkait dengan usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bapak-Bapak, Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani dan juga Bang Freddy Damanik dari Wakil Ketua Umum Projo. Selamat petang. Sampai ketemu.